semuanya, welcome back to my channel. Jadi sebelum aku ngobrol lebih lanjut, aku mau ngasih tau teman-teman kalau video aku kali ini disponsori oleh Keep Keep Party, keripik singkong pedas gurih. Jadi Keep Keep Party ini adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pengrajin lokal Kota Bontang, terutama pengrajin lokal Kota Bontang yang saat ini sedang terdampak oleh pandemi. Jadi dengan membeli Keep Keep Party, teman-teman ikut berpartisipasi untuk meningkatkan pendapatan UMKM Kota Bontang. Untuk info pemesanan lebih lanjut, aku taruh di kolom description ya. Oke, pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu memberikan support dan semangat buat aku. Semua dukungan dari teman-teman benar-benar membuat aku semakin semangat untuk terus berkarya dan menghadirkan cerita-cerita dan pengalaman yang bisa aku bagikan, yang aku harap bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, di video aku yang sebelumnya, aku ada ngebahas tentang pengalaman volunteering aku. Dan untuk video kali ini, aku bakal bahas kelanjutannya, yaitu hal-hal yang aku pelajarin dari pengalaman volunteering. Yeay! So, without any further ado, let's begin! Hal pertama yang aku pelajarin dari semua pengalaman-pengalaman volunteering aku adalah saat kita merasakan kebahagiaan karena kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, kebahagiaan yang kita rasakan itu sebenarnya akan terus berlipat ganda karena selain kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif dan impactful, kita juga melakukan itu for the better of humanity. Jadi menurut aku it doesn't really need a big feedback, tapi dengan bahasa yang universal yang kita semua udah tahu, bahkan kita tahu duluan sebelum kita belajar bahasa yang sekarang kita gunakan, dengan sebuah senyuman dari orang-orang yang kita tolong, menurut aku itu sudah means the whole world to me. Dan rasa kebahagiaan itu yang akan tinggal selamanya di hati kita semua. Hal kedua yang aku pelajarin adalah small changes can have a big impact. Jadi ini sebuah pengalaman pribadi yang aku rasakan 5 tahun lalu. Di video yang sebelumnya, kalau kalian juga udah nonton, aku ada cerita bahwa pengalaman volunteering aku yang pertama adalah di Pusat Rehabilitasi Hidup Baru. Nah, di situ ada salah satu anak yang namanya Randy. Dia itu setiap hari sering banget cerita sama aku tentang gimana dia tuh pengen banget belajar main gitar. Terus aku selalu bilang ke dia bahwa ya udah, kalau kamu suka main gitar, main aja terus, latihan terus. Walaupun masih hafal kunci-kunci yang dasar, tapi ya belajar terus. Pasti nanti bisa jago juga kok. Dan beberapa bulan lalu dia nge-reach out ke aku. Dia bilang ke aku bahwa sekarang dia udah handal banget main gitar karena dia selalu ingat semangat yang aku berikan. Dan dia bilang setiap dia main gitar, dia jadinya ingat semangat yang diberikan oleh Kak Carol. Menurut aku itu benar-benar sebuah hal yang sangat menyentuh, dan aku rasa itu akan selalu tinggal bersamaku. Dan itu yang selalu aku tanamkan, bahwa terkadang hal-hal kecil yang kita lakukan atau kita katakan itu bisa memberikan dampak yang besar, terutama dampak positif untuk kehidupan orang lain. Selain itu, contoh yang menurut aku benar-benar sesuai juga dengan ini, jadi di video sebelumnya aku ada cerita aku pernah volunteer di salah satu camp di Florida yang namanya Camp Boggy Creek, yang khusus diperuntukkan untuk teman-teman kita yang penyandang disabilitas dan memiliki penyakit kronis. Jadi ada sebuah cerita yang sangat inspiratif dari camp itu. Ada seorang anak yang kalau nggak salah sekitar setahun lalu atau 2 tahun lalu merupakan peserta camp, yaitu seorang tunanetra, dan dia bilang ke konselor campnya bahwa impian terbesarnya adalah dia ingin berlari. Jadi dibantu oleh semua peserta camp, semua konselor, dan semua pihak-pihak yang ada di perkemahan itu. Mereka semua berdiri di sebuah lapangan, membangun sebuah lintasan yang bisa dipakai untuk anak itu berlari. Jadi menurut aku itu adalah sebuah action yang kecil, tapi ternyata sebuah action yang kita lakukan walaupun itu kecil, itu bisa memberikan dampak yang sangat besar, bahkan bisa mewujudkan impian seseorang. Jadi ini juga salah satu pesan aku untuk teman-teman untuk terus berbuat baik, karena kita nggak tahu bahwa sekecil apapun perbuatan baik itu pasti bisa menghasilkan buah yang besar. Hal ketiga yang aku pelajarin dari pengalaman-pengalaman volunteering aku adalah gratitude atau rasa syukur. Jadi dari semua pengalaman volunteering aku yang membuat aku bertemu dan bercerita dengan banyak teman-teman dari kondisi kehidupan yang berbeda-beda semuanya, aku menyadari bahwa betapa sempurna dan lengkapnya kehidupan yang kita miliki. Sekecil apapun kekurangan-kekurangan yang kita temukan, tetapi sebenarnya kehidupan yang kita jalani sekarang ini adalah yang memang kehidupan yang sempurna adanya, dan bukan dengan kita bahagia lalu kita bisa bersyukur, tapi dengan kita bersyukur maka kita bisa merasakan kebahagiaan itu lebih dalam lagi dan semakin sadar tentang betapa sempurnanya
kehidupan yang kita miliki ini. Hal keempat yang aku pelajarin adalah bagaimana semua pengalaman-pengalaman volunteering aku itu benar-benar dapat enrich aku, memperkaya aku dari cerita-cerita yang aku alami, yang aku rasakan, dan dari cerita yang dibagikan oleh orang-orang yang aku temui di pengalaman-pengalaman volunteering aku. Dan kenapa aku bilang itu memperkaya diriku? Karena banyak banget yang gak aku dapetin di sekolah atau di fasilitas pendidikan formal yang aku dapat dari pengalaman-pengalaman volunteering aku itu. Contohnya, aku banyak banget belajar ilmu-ilmu baru seperti yang aku dapat di Grow Orlando tentang cara bercocok tanam. Terus aku belajar untuk mendampingi teman-teman penyandang disabilitas untuk belajar jalan. Aku belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Aku belajar untuk lebih bersyukur setiap harinya. Dan aku rasa semua pengalaman-pengalaman volunteering aku ini benar-benar it connects me to others in such a particular way that it is so beautiful. Pengalaman-pengalaman volunteering aku membuat aku semakin meningkatkan kemampuan aku untuk berelasi dengan semua orang. Dan dengan terus meningkatkan kemampuan aku untuk berelasi dengan banyak orang sesama, menurut aku pesan-pesan apapun atau kontribusi apapun yang ingin aku berikan bisa dapat tersampaikan dengan lebih baik lagi. Hal kelima yang aku pelajarin dari pengalaman-pengalaman volunteering aku adalah life is such a fun journey. Hidup adalah sebuah perjalanan yang sangat menyenangkan. Jadi kehidupan yang hanya datang satu kali aja dan kita juga nggak tahu kapan berhentinya ini, menurut aku saat kita benar-benar jalani dengan penuh rasa syukur, terutama rasa syukur yang bisa membuat kita dapat semakin merasakan kebahagiaan itu lebih dalam lagi, kehidupan akan menjadi sebuah anugerah yang benar-benar sangat bernilai yang kita akan gunakan setiap waktunya untuk enjoy every moment to its fullest. Pengalaman-pengalaman volunteering aku membuat aku semakin menyadari bahwa betapa berharganya kehidupan ini untuk kita buang-buang, untuk waste our energy and our time. Tapi gimana lebih baik kita fokuskan kehidupan kita, energi kita, dan waktu yang kita miliki yang kita juga nggak tahu kapan akan berhenti untuk terus berbuat kebaikan dan menyebar energi-energi positif kepada semesta. Jadi itulah teman-teman 5 hal yang aku pelajarin dari pengalaman-pengalaman volunteering aku yang aku rasa sangat bermanfaat buat aku dan aku harap juga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Aku mengajak teman-teman semua untuk semakin aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang bisa memberikan dampak positif kepada lingkungan dan kemanusiaan, terutama di masa-masa sulit ini, di masa pandemi ini. Aku juga ajak teman-teman semua untuk hidup sehat dan hidup bersih. Dan thank you so much for watching. I hope you guys enjoy this video. Usulan, kritikan, dan saran sangat aku harapkan dari teman-teman. Teman-teman bisa langsung taruh di kolom komen atau email aku yang akan aku taruh di kolom description. Akhir kata, stay iconic and be yourself. Bye-bye! Sometimes I feel